Pelita seperti biasa 4-4-2, di mana Safi Sali dan Firmansyah Masud di depan dipercayakan untuk menjadi goal getter bagi Pelita pada malam hari ini. Sementara itu Persiba Balikpapan, kita lihat juga diturunkan pemain-pemain terbaik yang mereka miliki. Ada Iqbal Samad, Robertson Puliara, Erik Setiawan, Wijoko Prihatin, Aldo Barreto, dan juga Khairul Amri. Formasi yang sama, 4-4-2. Aldo Barreto menjadi pencetak gol, sedangkan satu-satunya gol dari Pelita Jaya dicetak oleh Joko Sasongko. Kick off babak pertama telah dilakukan oleh wasit Soeharto. Wijoko Prihatin. Kita lihat bagaimana Mahdi Faris, juga ada pemain yang tampaknya menjadi salah satu pemain yang sangat penting bagi Persiba Balikpapan, yaitu adalah Mio Dadic. Ya, Mio Dadic sudah seperti musim lalu yang bisa mencetak gol. Musim ini ya, agak kering karena lebih banyak berkutat menjaga kedalaman. Tentu dengan tugasnya sebagai seorang stopper. Sementara ini adalah Robertson Puliara yang dalam 2 musim terakhir ini betul-betul menjadi inspirator serangan bagi Persiba Balikpapan. Sultan Sama, salah seorang pemain muda yang juga menjadi andalan dari Persiba Balikpapan, mantan anggota timnas U23 yang tampil di SEA Games Laos. Kita lihat kekuatan dari Pelita Jaya. Barisan pertahanan yaitu adalah penampilan yang sangat memikat dari Christopher Doig dan juga Troy Hirfield. Kembali pada pemain Pelita Jaya. Serangan tadi dari Abdul Rahman. Aldo Barreto kirim bola untuk Khairul Amri. Kembali bola dikuasai oleh Asri Akbar. Masih ada tampilan dari Christopher Doig. Kali ini berikan bola kepada Troy Hirfield. Egy Melgiansyah. Kita lihat sangat vital sekali peran yang dimainkan oleh Egy Melgiansyah. Di samping kita lihat juga sudah mulai matang pemain yang satu ini untuk menjadi playmaker bagi Pelita Jaya. Sebuah buah investasi yang tidak percuma dilakukan oleh Pelita, karena Egy juga datang dari kelompok umur 21 tahun Pelita Jaya. Asri Akbar kali ini masih berkutat di lapangan tengah, menandakan betapa ketatnya pertandingan di malam hari ini. Kali ini adalah Dwi Joko Prihatin. Umpan silang menuju kepada Aldo Barreto. Sebuah percobaan kembali masih bisa digagalkan oleh Chris Doig. Asri Akbar, serangan kali ini dari Joko Sasongko. Berikan bola kepada Riyandi Ramadana. Seakan memang tidak pernah habis stok pemain muda dari Pelita Jaya. Betul ketika sekali, kita tidak bisa melihat penampilan dari Ardan Aras, tiba-tiba muncul nama seorang Deddy Kusnandar, lalu juga seorang Mahdi Faris, dan sekarang ada nama Riyandi Ramadana. Iya, luar biasa memang komitmen dari Pelita untuk menanam bibit-bibit muda di tim senior
Ini mengindikasikan bahwa mereka memang lebih fokus kepada upaya untuk mengedepankan pemain-pemain muda. Kembali Egy Melgiansyah. Masih Egy Melgiansyah menguasai bola kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Umpan. Kita lihat bagaimana cukup rapat pertahanan dari tim Persiba Balikpapan. Ada Iqbal Samad dan juga Muhammadan. Kali ini adalah Hairul Amri yang mencetak gol bagi Persiba Balikpapan di Padang ketika mereka menyerah 1-2 dari tim Semen Padang dalam partai terakhir. Ini dia Riyandi Ramadana, salah seorang pemain baru debutan yang juga baru kali ini tampil sebagai pemain utama di Jarum Indonesia Super League. Memang ini merupakan kesempatan bagi pemain-pemain pelapis yang jarang mendapatkan menit bermain untuk diturunkan, mengingat kompetisi sudah di penghujung musim dan tidak begitu penting lagi posisi ataupun juga peringkat karena mereka toh sudah aman dari zona degradasi. Sehingga kesempatan untuk memperkaya jam terbang. Oh, bahaya, hampir saja kita lihat Sultan Sama hampir saja mendapatkan peluang. Namun tendangannya masih diblok oleh pemain belakang Pelita, tapi kita lihat asisten wasit menganggapnya bahwa itu merupakan goal kick. Ini dia Imade Karikwardana yang menjadi penyokong utama dari Pelita Jaya. Ya memang boleh dibilang naik pangkat seiring dengan cederanya Dian Agus Prasetyo yang tidak bisa tampil satu musim terakhir ini. Betul. Ini juga bukti bahwa mereka menyiapkan pelapis dari seluruh sektor, tidak hanya lini depan, lini belakang, lini tengah, tapi sektor penjaga gawang pun mereka siapkan berlapis-lapis. Dan kemampuannya tidak jauh berbeda. Ini yang menarik memang dari Pelita. Kita lihat bagaimana Iqbal Samad menjadi pengawal bagi M. Safi Salih. Kecepatan kita lihat dari Feryansyah Mas'ud. Berikan bola kepada Safi Salih. Masih Safi Salih kepada Feryansyah Mas'ud. Dan sebuah peluang dari Pelita Jaya FC Karawang. Sayang sekali kita lihat tidak ada satu pemain pun ataupun ada 2 pemain namun tidak ada yang dekat dengan bola untuk segera melakukan follow up umpan crossing dari Safi Salih tadi. Masih ada Troy Hirfield. Wow. Berjibaku kita saksikan bagaimana Troy Hirfield dengan Sultan Sama. Iya. Ini dia Troy Hirfield yang juga baru selesai dari hukuman akumulasi kartu. Sebuah pertarungan kita lihat antara Sultan Sama, pemain asing dan juga pemain lokal. Kita lihat tidak ingin kalah tadi Sultan Sama. Namun Troy juga tidak ingin kehilangan space. Kali kita mau permainan. Asri Akbar. Di dalam kali ini bagi Pelita Jaya FC Karawang. Feryansyah Mas'ud tadi. Baca oleh Gio Dadic. Hairul Amri. Sedikit dorongan dari Riyandi Ramadana. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari seorang debutan dalam kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Dan kita juga bisa melihat bagaimana hampir semua anak muda tentunya yang sangat mencintai sepak bola bermimpi untuk bisa bermain dalam kancah Jarum Indonesia Super League. Seperti juga layaknya Riyandi Ramadana di malam hari ini. Dan Pelita memberikan janji itu memang terlihat bagaimana begitu banyak potensi-potensi muda yang diberikan space bermain. Karena itulah mengapa Pelita dijuluki sebagai The Young Guns, sesuai dengan karakternya yang banyak menampilkan pemain-pemain muda. Kembali ke dalam kali ini Persiba Balikpapan. Jadi Kesnandar. Joko Prihatin kembali ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Yang di pertandingan berikutnya mereka akan bermain kandang menghadapi Persijap Jepara dan merupakan menjadi partai terakhir bagi Persiba Balikpapan di kancah Jarum Indonesia Super League ini. Oh, kita lihat hampir saja Robertino Puliara mampu mengambil kesempatan ketika barisan pertahanan dari tim
Pelita Jaya sedikit lengah. Kita lihat tampaknya Egy dicuri bolanya. Namun ini sepertinya lebih menjadi pelanggaran. Kita lihat ada gerakan mengganjal. Dijakan ya dari Robertino Puliara. Khairul Amri. Pengejaran kembali dilakukan oleh anak-anak muda dari Pelita Jaya FC Karawang. Terlalu bersemangat tampaknya penampilan mereka. Ya, sepertinya ini memang dijadikan laga kandang terakhir yang sangat menghibur untuk publik Karawang, karena itu para pemain Pelita sepertinya memiliki kewajiban untuk tampil ngotot dan menampilkan seluruh potensi terbaik mereka. Oh, peluang dari Asri Akbar kali ini dan sebuah sundulan dari Khairul Amri. Baik sekali sebetulnya inisiatif dari Asri Akbar dan sundulan tadi dari Khairul Amri. Sayang sekali bola masih berada di atas Mistar. Kita lihat sebuah match up yang tidak sepadan antara Mio Dadic dan juga Feriansa Masud. Secara postur memang Mio Dadic betul-betul mewakili atau merepresentasikan sebagai back yang sangat sulit untuk bisa dilewati dengan tingginya yang menjulang. Dan juga penampilannya konsisten. Iya. Tak heran kalau dia sekarang sudah menjadi kapten tim dari tim Persiba Balikpapan. Egy Melgiansyah, kembali kali ini Riyandi Ramadana. Berikan bola kepada Deddy Kusnandar. Masih Deddy Kusnandar, umpan kali ini. Dan sebuah sundulan yang coba dilakukan tadi oleh M. Safi Salih. Baik sekali sebetulnya umpan dari Deddy Kusnandar. Sudah mendapatkan titik temu, namun Safi Salih tadi gagal berduel untuk mendahului bola. Kita lihat dengan salah seorang pemain belakang dari Persiba Balikpapan yang saya tadi tidak jelas. Yang menarik, dua penjaga gawang di malam hari ini, dua-duanya juga berasal dari Bali. Imade Wirawan dan juga Imade Karikwardana. Hiasi tim-tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League. Di era 80-an dan juga awal tahun 90-an, Indonesia juga memiliki seorang penjaga gawang dari Bali yang juga sempat terkenal dan juga bermain untuk Persebaya Surabaya dan tim nasional Indonesia, itu Igede Putuyase. Iya. Ini juga menjadi tolak ukur dari banyaknya penjaga gawang Bali, termasuk juga Iko Mangputra. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh Wasit Suharto kali ini diberikan kepada Feriansa Masud. Ya, tampak Feriansa terlalu bersemangat sehingga ia sendiri tidak bisa mengontrol emosinya. Ya, kita lihat memang perjalanan tak tadi. perlu sebenarnya. Iya, betul sekali. Terlambat memang Feriansa. Sebuah pelanggaran, tentu ini situasi yang tidak menguntungkan bagi Pelita. Dan kita lihat Bekekar Abdurrahman atau juga maksudnya Muhammadan dari Persiba Balikpapan bersiap-siap maju melakukan overlapping. Hampir saja tadi bagaimana bola ditips keluar oleh Imade Kadek. Mengantisipasi tendangan bebas dari Sultan Sama. Diamankan bola langsung oleh Chris Doik. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto terus mencoba mencari celah dari Troy Hirville, Abdurrahman dan juga Chris Doik. Pergerakan Asri Akbar sangat baik. Kita lihat saat ini
masih mengenai Chris Doig. Dan kita saksikan, inilah dia Chris Doig yang selalu memompa semangat dan tidak jarang ia juga memberikan sebuah amarah kepada rekan-rekannya di Pelita Jaya. Betul sekali, Rendra. Kalau kita lihat memang kerja keras Christopher Doig dan juga Troy Hillfield terlihat sangat kentara di awal permainan ini. Sepertinya memang tekanan-tekanan dari Pelita ataupun dari Persiba selalu membahayakan. Persiba juga termasuk tim yang terlambat panas di musim ini. Mereka sempat terperosok di papan bawah dari klasemen Jorum Indonesia Super League di awal musim. Dan seiring dengan pergantian pelatih, kondisi mereka baik dan saat ini berada di peringkat 11 klasemen Jorum Indonesia Super League. Dan laga ini menjadi sangat penting, terutama bagi Pelita jika mereka bisa menangkan pertandingan. Praktis posisi dari Persiba akan digantikan oleh Pelita karena selisih poin mereka hanya 2 saja. Kembali kita lihat bagaimana Persiba Balikpapan mencoba bertahan, dalam artian mereka menunggu para pemain dari Pelita Jaya FC itu melakukan tekanan dan langsung lakukan sebuah serangan balik melalui kecepatan Dwi Joko Prihatin untuk memberikan bola bagi petarung-petarung di depan seperti Hairul Amri dan juga Aldo Barreto. Kerjasama kali ini M. Safi Sali, kembali masih ada Mio Dadic, Muhammadan, juga sebuah pelanggaran. Dan Abdul Rahman. Dadic tampak masih meringis kesakitan. Akan sangat berbahaya bagi seorang Mio Dadic apabila ia tidak mampu melanjutkan permainan. Iya. Karena kita tahu hampir dipastikan kekuatan barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan cukup bergantung pada seorang Mio Dadic. Iqbal Samad balik pada Mio Dadic. Troy Hillfield dan kali ini bola dikejar oleh Sultan Sama. Masih Sultan Sama mengajak lari Chris Doig. Gagal dia melewati Chris Doig. Langsung diamankan oleh Riyandi Ramadana. Safi Sali berikan bola kali kepada Joko Sasongko. Feriansyah Mas'ud bagi Pelita Jaya FC Karawang. Balik kepada Safi Sali. Kita lihat Safi Sali berusaha untuk melewati Iqbal Samad. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Iqbal Samad terhadap Safi Sali. Ya, kita lihat tadi Rendra bagaimana gerakan Safi Sali yang mengangkangi dalam tanda petik Iqbal Samad sangat baik sehingga harus dilakukan sliding tadi oleh Iqbal Samad. Ini juga situasi yang berbahaya bagi Persiba Balikpapan. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya FC Karawang, Deddy Kusnandar. Kita lihat bagaimana seorang Troy Hillfield juga berada dalam kotak penalti. Umpan ke tiang jauh, lalu deras. Tendangan bebas yang dilepaskan oleh Deddy Kusnandar. Pemain yang juga ikut mengantarkan Pelita Jaya FC Karawang menjadi juara Indonesia Super League U21 di musim pertama. Sebelum akhirnya musim kedua, gelar itu direbut oleh tim Persib Bandung. Di musim ketiga, Indonesia Super League U21 dimenangkan oleh Persela Lamongan. Dan tampaknya juga itu yang menjadi andalan bagi Persela Lamongan yang menyiapkan atau mempersiapkan timnya di Indonesia Super League musim yang akan datang. Akan diisi oleh sejumlah pemain dari Indonesia Super League U21. Egy Melgiansyah, Feriansyah Mas'ud, balik kepada Chris Doig. Troy Hillfield, balik kepada Chris Doig.
Kita lihat cukup ketat sekali Rendra pertarungan antara kedua kesebelasan ini. Masing-masing sangat siap sepertinya. Oh, Umpan yang cukup baik sebenarnya, tapi tampaknya Ferdiansyah Masud tidak menyangka kalau dia diberikan umpan panjang. iya, terlalu kecil memang Ferdiansyah Masud untuk bisa berdua 1 lawan 1 dengan Mio Dadit sebagai striker tunggal. Kita lihat belum terlalu berarti dan memberikan challenge yang lebih kepada Mio Dadit. Namun mungkin pelatih Misa punya pertimbangan tersendiri memasang striker kecil seperti Ferdiansyah yang harus berduel dengan stopper yang tinggi besar seperti Mio Dadit. Dan juga menambah jam terbang bagi seorang Ferdiansyah Masud. Oh, masih ada Juan Pablo Ramirez dan juga ada Angel Bersani yang berada di bench yang mungkin bisa diturunkan di babak kedua jika saja Ferdiansyah tidak memberikan challenge yang kuat kepada pertahanan Persiba Balikpapan. Karena bagaimanapun jika ingin mengambil poin penuh, tentu Pelita membutuhkan goal getter yang tangguh di lini depan di samping Safi Salih pastinya. Karena kita lihat Safi sendiri perannya lebih banyak melebar dibanding menjadi lone striker ataupun juga predator. Ke dalam kali ini Robertino Puliara dengan bola kepada Erik Setiawan. Ya, sangat khas melihat Robertino mengirimkan umpan dengan kaki bagian luarnya. Cukup baik kita lihat bagaimana umpan dari Robertino Puliara. Bukan pelanggaran. Joko Sasongko kali ini. Masih Joko Sasongko. Ferdiansyah Masud. Ada Safi Salih. Yang bola dibuang karena memang tampaknya Erik Setiawan masih Tergeletak ya. ya, kita lihat Erik Setiawan yang berebutan bola tadi. Kita akan lihat bagaimana ia berebut bola dengan Mahdi Faris. Ya, sebetulnya tidak terlalu ada kontak yang serius ya karena Erik sendiri lebih dulu melompat sebelum terjadi sergapan tadi dari Mahdi Faris. Erik Setiawan masih dibantu oleh tim medis. Syarat pengalaman. Inilah Ketua Persiba Syahril Tahir yang mengakui bahwa salah satu kesalahan yang menyebabkan Persiba jauh melorot dari targetnya peringkat ketiga seperti musim lalu adalah karena kesalahan dalam transfer window di awal musim ini dan juga penunjukan pelatih yang dinilainya tidak tepat sehingga Persiba praktis sudah jauh tertinggal dan baru kembali bangkit di paruh kedua. Itu tidaklah banyak menolong tentu saja. Kita lihat bagaimana kecepatan Riyandi Ramadana tadi dihentikan oleh Asli Akbar. Kembali tendangan bebas bagi Persi atau Pelita Jaya FC Karawang. Gerakan yang baik sebetulnya dari Riyandi. Nah, bebas berikutnya Joko Sasongko. Hasilkan sepak pojok bagi Pelita Jaya FC. Ya, kita lihat Rendra bagaimana back tinggi besar Muhammadan, Mio Dadit di lini pertahanan Persiba Balikpapan tentu menyulitkan untuk bola-bola duel di udara dengan penyerang-penyerang kita yang relatif kecil-kecil. Kedua tim sama-sama memiliki transisi yang cukup baik ketika habis menyerang mereka langsung bertahan dan itu juga membuat kesulitan bagian depan dari masing-masing tim. Ya, kita lihat ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Suharto. Kita akan saksikan
Apakah emang benar-benar ini adalah pelanggaran yang cukup keras dari Robertinho Puliara terhadap Egy Melgiansyah? Ataukah memang Robertinho Puliara seperti yang ia klaim bahwa ia mengambil bola bukan sebuah pelanggaran? Akan kita lihat memang dalam tayangan lambat berikut ini. Kita lihat akselerasi dari Egy. Ya, sebetulnya memang bersih bola yang diambil oleh Robertinho. Peluang berikutnya dari Pelita Jaya. Kali ini akan menjadi teritori dari seorang Joko Sasongko apabila tendangan bebas berada di sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Atau malah Safi Salih juga mencoba peruntungannya melalui tendangan bebas. Dan inilah ya Joko Sasongko. Hampir pasti memang bola-bola seperti itu akan menjadi teritori dari Joko Sasongko yang memang terkenal memiliki tendangan kaki kiri melengkung yang sangat keras. Juan Ramirez masih memanaskan bangku cadangan. Tampaknya ia masih harus memberi kesempatan kepada anak muda seorang Feryan Masud di skuad utama. Paling tidak di 45 menit pertama. Kembali Joko Sasongko, sepak pojok bagi Pelita Jaya dan ditinju saja bola tadi oleh Imari Wirawan dan lagi kali ini masih peluang. Tidak offside. Wow, ternyata sudah berada dalam posisi offside. Ya, antisipasi yang bagus sebelumnya tadi dari penjaga gawang Imade Wirawan. Ini sama-sama Imade, Rendra, jadi agak-agak tertukar-tukar. Ya, sejauh ini kalau boleh saya analisa memang belum efektif lini depan dari Pelita menduetkan dua penyerang yang berbadan pendek ya seperti Safi dan juga Feryan Masud. Karena sering sekali ditentukan finishing oleh dua pemain tersebut melawan back-back dari Persiba yang sangat tinggi besar. Ya, ada sedikit kejanggalan memang dari gaya permainan yang terjadi ketika Pelita Jaya menggunakan dua pemain yang memiliki kecepatan di barisan depan, tetapi para pemain lapangan tengah dari Pelita Jaya lebih sering memberikan umpan-umpan panjang. Iya, betul yang sekali. sangat mudah untuk dipatahkan oleh Miodadic ataupun juga Muhammadan. Mereka tidak memberikan bola-bola daerah untuk mencari kecepatan Safi Salih ataupun juga Feryan Masud. Iya. Inilah yang menyulitkan memang bagi Pelita bisa bermain organisasi yang baik. Karena bola sering sekali kemudian menjadi berbalik ataupun turnover setelah mereka mencoba melakukan serangan namun tidak efektif. Kita lihat mudah sekali dibaca oleh Miodadic. Joko Prihatin. Sultan Sama, umpan yang sangat baik Sultan Sama kepada Aldo Barreto. Sundulannya masih melebar dari gawang Imade Karikwardana. Sundulan dari Aldo Barreto, pemain terbaik Perang Bintang musim lalu. Ya. Dia juga kembali masuk dalam nominasi Perang Bintang tahun ini akan digelar di Jayapura dalam tim All Star yang akan menghadapi sang kampiun Persipura Jayapura. Cukup berani apa yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Kita lihat Rendra di beberapa menit terakhir Pelita mendapat tekanan yang bergelombang karena mereka tidak bisa keluar dari pressure Persiba Balikpapan. Bola-bola lob yang langsung ke depan seperti tadi dikatakan Rendra sangat mudah sekali dipatahkan dan diredam oleh lini pertahanan Persiba yang sangat disiplin dan juga unggul dalam postur. Safi Salih kali ini langsung saya dibuang oleh Iqbal Samad. Ya, tidak ingin mengambil resiko. Lepas saja maka Safi sudah akan sulit untuk dikawal. Kesalahan passing tadi dari Riyandi Ramadana. Oh, Abdul Rahman. Deddy Kusnandar, Pelita Jaya. Joko Sasongko.
Kali ini kita lihat bagaimana para pemain Pelita Jaya mencoba melakukan possession football. Mariansyah Masud. Bali masih ada Mio Dadic. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Dan sebuah pelanggaran. Egy Melgiansyah. Peluang dari Pelita Jaya, sebuah tendangan keras. Kita saksikan bagaimana anak-anak Pelita Jaya mendapatkan sebuah peluang, tetapi masih sangat tenang. Imade Wirawan menahan tendangan keras dari Safi Salih. Ya, baik sekali kita lihat inisiatif dari Safi Salih yang langsung memujamkan tendangan ketika terjadi bola yang boleh dibilang cukup liar tadi. Clearance yang tidak sempurna dari para pemain Persiba, namun juga penampilan yang apik dari penjaga gawang Imade Wirawan masih mampu mematahkan peluang dari Pelita. Dari Kusnanda. Safi Salih kali ini. Masih Safi Salih dalam daerah kotak penalti. Lihat Abdurrahman, scrimmage tadi tercipta di depan gawang Persiba Balikpapan. Kita lihat Pelita sudah mulai percaya diri. Yodadis mendapatkan lawan seimbang pada diri Chris Doik saat ini. Bali sebuah sepak pojok. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Kita saksikan bagaimana kecepatan dan juga akselerasi dari Robertino Puliara. Ya. Luar biasa memang pemain asal Argentina ini. Ketika dalam kondisi yang fit, maka ia betul-betul tampil sangat luar biasa dan sulit untuk bisa di marking 1 lawan 1 karena kemampuan individunya yang mumpuni. Troy Hirfield. Hairul Amri. Abang masih beringis kesakitan dalam duelnya tadi dengan Troy Hirfield dan juga Mahdis Faris. Oh, sepertinya terkena. Oh, Rendra, sepertinya lutut ini. Kita lihat, ya, ligamen bagian luar. Ini cedera seperti ini sering sekali memang terjadi di saat pemain tidak menyangka ada gerakan refleks dari ototnya yang tidak terkontrol. Ya, kita saksikan bagaimana Hairul Amri pencetak 9 gol sejauh ini bagi Persiba Balikpapan, masih memegangi lutut belakangnya dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Kalau ini pengalaman empiris, Rendra. Biasanya kalau tidak ada bola kemudian dia terlempar, terjatuh, ada bagian ligamennya yang sobek. Sultan sama. Kita berharap tentunya tidak akan terjadi cedera yang parah untuk seorang Hairul Amri, sehingga bisa terus melanjutkan pertandingan di malam hari ini. Kembali ke dalam untuk Persiba Balikpapan. Dalam mereka pertemuan memang kedua tim telah bertemu sebanyak 5 kali. Dari 5 kali pertemuan itu 3 pertandingan dimenangkan oleh Persiba Balikpapan, 1 pertandingan berakhir dengan draw dan 1 kali dimenangkan oleh Pelita Jaya. Terakhir kali Pelita Jaya memenangkan pertandingan adalah musim lalu ketika Pelita Jaya unggul 2-1 atas Persiba Balikpapan. Ketika itu Jajang Mulyana dan Eduardo Bizarro yang mencetak gol, sedangkan 1 gol dari tim Persiba Balikpapan dicetak oleh Ferry Aryawan yang saat ini sudah bermain untuk Persela Lamongan. Umpan yang kurang terukur tadi dari Dwi Joko Prihatin. Oh,
Dan kita lihat kali ini adalah Aldo Barreto dan gol! Aldo Barreto menunjukkan kelasnya, memanfaatkan satu kali kesalahan, langsung dihukum dengan sebuah gol oleh Aldo Barreto. Ya, inilah sebuah kelengahan yang terjadi di lini pertahanan dari Pelita. Ketika turnover dengan cepat, kemudian mereka tidak siap, dan kita lihat di belakang hanya ada seorang Christopher Doik yang kita lihat kurang begitu siap untuk mengantisipasi. Hanya sendirian, dan jelas ini adalah onside karena Aldo datang dari samping ataupun dari belakang posisi Christopher Doik. Gol yang ke-15 dari Aldo Barreto dan langsung membuat publik dari Stadion Singapura Bangsa Karawang di malam hari ini terdiam. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto langsung saja mengecoh Imade Kadek Wardana dan membuat skor 0-1. Pelita Jaya tertinggal dari Persibo Balikpapan. Inilah yang kita bilang bahwa memang para pemain dari Persibo Balikpapan tampil menunggu. Dan memang mereka seakan-akan seperti menunggu para pemain Pelita Jaya melakukan kesalahan. Dan langsung terjadi. Pelita terlihat terlalu memaksakan bola-bola lambung dari pertahanan ke depan. Tidak memainkan bola-bola pendek, cepat, merapat. Karena ini sudah diantisipasi oleh Persibo Balikpapan sehingga mereka menunggu di garis tengah, kemudian melakukan turnover secara cepat, melakukan fast break karena di sana mereka punya penyerang-penyerang yang tinggi seperti Aldo Barreto, kemudian juga Sultan Sama yang mampu melakukan keeping bola dengan sempurna, dan juga ada Khairul Amri. Seperti kita bicarakan, Khairul Amri ternyata tidak mampu melanjutkan permainan. Iya, pakai betul. cedera menimpa Khairul Amri dan diganti oleh Eki Nur Hakim. Betul sekali, Rendra. Lihat Asri Akbar. Oh, ini merupakan dari betul. Egy Meliansyah. Nampaknya Egy sudah juga mulai lost temper. Ini berbahaya. Inilah menjadi masalah dari para pemain muda. Di Iya, satu sisi betul mereka sekali. memiliki kecepatan, mereka memiliki semangat yang sangat luar biasa, tapi di satu sisi seperti pisau bermata dua, mereka terkadang bermain begitu emosional ketika kondisi timnya menghadapi deadlock atau bahkan tertinggal seperti saat ini. Dan ini tergambar jelas tadi bagaimana dari perlakuan Egy tadi yang melakukan sliding keras terhadap Asri Akbar. Harus ada pemecahannya tentu dari pelatih Misha di babak kedua. Eki Nur Hakim pelanggaran tadi terhadap Troy Hirfield. Sudah semakin memanas pertandingan di malam hari ini. Bagaimana Troy Hirfield dan juga Eki Nur Hakim melakukan argumen. Kembali tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tendangan kali ini dilakukan oleh Troy Hirfield. Misha Radovic. Tidak menyangka timnya tertinggal 0-1 dari Persibo Balikpapan dalam partai kandang terakhir bagi Pelita Jaya FC Karawang di Jarum Indonesia Super League musim ini. Tendangan bebas bagi Mio Dadic. Kita lihat Aldo Barreto sempat mengalami masalah di awal musim, tapi lama-kelamaan ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu top skor yang sangat handal. Walaupun mungkin agak sulit untuk mengejar Boa Salosa, tapi paling tidak ia tidak mau menyerahkan begitu saja gelar top skornya untuk Boa Salosa di musim ini. Sudah mencetak 15 gol sampai dengan pertandingan malam hari ini. Iya, paling tidak ia membuktikan kelasnya, kualitasnya sebagai striker yang sangat bisa diandalkan di tim manapun yang mengontraknya. Sebelumnya juga bersama Persisam Samarinda juga menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Ya, dan dipilih sebagai pemain terbaik di partai final dari divisi utama musim ini. Sebuah judgement yang terlambat dari wasit. Kembali Ferdiansyah Masud.
sportif dari Iqbal Samad dan juga Ferdiansyah Masud, walaupun kedua pemain ini berjibaku cukup keras. Iya, betul sekali. Memang ini pelanggaran. Dikepung dua pemain. Nah, kita lihat dijepit kaki dari Ferdiansyah Masud. Inilah yang harusnya pelanggaran. Ya, betul. Namun wasit menunggu masih last moment untuk melakukan judgement dan akhirnya membiarkan itu terjadi. Oh, peluang kali ini kita saksikan. Tipis di samping kiri dari gawang Persiba Balikpapan, tendangan dari Deddy Kusnandar. Magdi Faris memberikan bola kepada Deddy Kusnandar. Ya, masih menyamping memang. Ibade Wirawan. Kita lihat lagi-lagi Riyandi. Kurang sempurna dalam melakukan clearance. Tapi tentunya ia langsung melakukan recovery yang sangat baik. Ya. Depan ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan. Kembali Dwi Joko Prihatin. Masih Dwi Joko Prihatin. Sultan Sama. Robertino Puliara. Umpan mendatar dan sebuah peluang. Kita lihat. Sedikit saja membiarkan seorang Robertino Puliara dan tidak mengawasi pergerakan coming from behind dari seorang Asri Akbar. Hampir saja gawang Pelita Jaya kembali kemasukan untuk yang kedua kalinya di malam hari ini. Iya, terlihat sekali bagaimana Riyandi begitu mudah sekali posisinya diobrak-abrik oleh 3 pemain. Kita lihat ada Joko Prihatin, kemudian juga Robertino Puliara yang memberikan umpan terakhir tadi. Sayang sekali sentuhan terakhir masih melambung di atas, namun ini menunjukkan titik lemah di fullback dari Pelita ini sangat kentara sekali tanpa Ardan Aras. Troy Hirfield, Magdi Faris. Kembali Troy Hirfield. Mulai membantu penyerangan Troy Hirfield. Dan Safi Sali kali ini. Masih Safi Sali, umpan mendatar. Kembali kita saksikan masih bisa ditahan gempuran dari Pelita Jaya oleh pertahanan Persiba Balikpapan. Joko Prihatin. Kita lihat secara bergantian para pemain Persiba lebih banyak mencecar sektor kiri pertahanan dari Pelita. Bagaimana Dwi Joko, Asri Akbar, kemudian Robertino, dan juga tadi kita lihat Aldo Barreto pun melebar ke sektor kanan ataupun sektor kiri pertahanan dari Pelita. Harus ada yang diperbuat tentu saja oleh Misha untuk menyiasati kebolongan ataupun celah-celah di sektor fullback dari Pelita ini. Kita lihat mereka bermain di sektor kanan. Joko Sasongko. Deddy Kusnandar. Balik ke belakang. Rahman kali ini. Joko Sasongko. Safi Sali. Umpan yang cukup baik Safi Sali kepada Ferdiansyah Masud. Dan lagi-lagi penyelamatan masih. Bola berada dalam kotak penalti. Sayang sekali sebuah peluang emas yang sebetulnya harus menjadi gol. Kita lihat umpan yang sangat brilian dari Safi Sali. Andai saja ini yang didapat adalah Safi Sali, mungkin hasilnya bisa berbeda, Rendra. Karena faktor pengalaman juga menentukan sentuhan terakhir dari seorang pemain di depan gawang. Sebab pojok bagi Pelita Jaya FC Karawang. Joko Sasongko kali dengan kembali melakukan untuk tim Pelita Jaya. Sudah dilakukan kali ini dan sundulan. Dan masih ada Deddy Kusnandar. Masih ada Joko Sasongko kali ini. Umpan berikutnya dari Joko Sasongko. Sayang sekali. Kita lihat sayang begitu banyak peluang secara bergelombang namun tidak terukur. Sehingga lebih hanya menciptakan scrimmage. Kita lihat agak sedikit kecewa tampaknya Safi Sali karena umpan yang diberikannya kepada Ferdiansyah Masud sebetulnya sudah sangat baik. Kalah tenang tampaknya Pelita Jaya di babak pertama ini dari Persiba Balikpapan.
Kembali Safisali. Egy Melgiansyah. Menit terakhir di waktu normal, Pelita Jaya FC Karawang menghadapi Persiba Balikpapan dari Stadion Singapura Bangsa Karawang, Jawa Barat. Apa yang terjadi? Kartu kuning dikeluarkan kembali oleh wasit Soeharto, kali ini kepada Dwi Joko Prihatin. Ini merupakan kartu kuning yang kelima bagi Dwi Joko Prihatin di musim ini. Menit tambah waktu di babak pertama. Riyandi Ramadana. Kembali Riyandi Ramadana. Aldo Barreto. Erik Setiawan. Ya, kita lihat penempatan Joko Sasongko juga sebagai gelandang tengah bersama Egy tidak terlihat efisien. Atau setidaknya dia lebih banyak bermain di Magic Square dibanding dari sebagai pemain flank yang sesungguhnya menjadi kelebihan dari Joko Sasongko. Jadi Kusnanda. Joko Sasongko kembali berikan bola kepada Magdi Faris. Terakhir field. Kembali masih di Imani Wirawan. Ya, babak pertama telah usai. Pelita Jaya 0 dan juga Persiba Balikpapan 1 dalam pertandingan di malam hari ini. Aldo Barreto mencatatkan nama ini di papan skor lewat sebuah gol di babak pertama tadi. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.